Kapur Barus, pengawet mumi Firaun asal Indonesia. Mumi menjadi warisan peradaban Mesir kuno yang sangat populer. Meski bukan satu-satunya, nyatanya teknik pengawetan mayat ini identik dengan raja-raja Mesir kuno masa lampau atau biasa disebut Firaun. Tapi, tahukah kamu bahwa orang-orang Mesir kuno menggunakan bahan baku asal Nusantara untuk mengawetkan mumi? Adalah kapur barus atau yang biasa kita kenal dengan nama kamper. Beberapa penelitian menunjukkan hanya Indonesia yang memiliki kapur barus alami yang masa terdahulu tersebar di seluruh dunia. J. Fahrudin Daulay, salah satu staf pengajar jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, dalam artikel penelitiannya yang berjudul Bandar Barus dalam Catatan Sejarah mengungkapkan, daerah Barus di Kabupaten Tapanuli, Tengah Sumatera Utara pernah termasyhur di seluruh dunia. Alasannya adalah daerah ini merupakan bandar dagang pengekspor hasil kapur barus terbesar yang banyak diminati pasar dunia. Ya, penamaan kapur barus memang diambil dari daerah tempat kapur ini berasal, yaitu wilayah Barus. Kapur barus berasal dari cairan yang dikeringkan hasil ekstraksi pohon kamper dengan nama latin Cinnamon campora. Itulah sebabnya kapur barus juga kerap dikenal sebagai kamper. Di Sumatera sendiri, kapur barus dikenal juga dengan sebutan haburuan atau kaberun. Hanya saja penamaan kapur barus lebih mudah dikenal oleh banyak orang sampai era modern seperti sekarang. Letak wilayah Barus sejak awal tahun Masehi memang menjadi tempat berkumpulnya saudagar-saudagar dari luar Nusantara. Dalam buku literatur sejarah menyebutkan bahwa sebenarnya bukan bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Barus, melainkan pedagang-pedagang Cina, India, dan Arab yang telah terlebih dahulu memiliki hubungan dagang. Buku Kitab Bumi karangan Ptolemeus juga menyebutkan bahwa hubungan dagang yang terjalin atas tiga negara tersebut menjadi keterangan bahwa Mesir seolah memperpanjang hubungan dagang komoditas berharga ini. Sehingga hampir bisa dipastikan bahwa kapur barus ini punya kesempatan sampai di Mesir dan digunakan untuk mengawetkan mumi Firaun dan raja-raja Mesir. Tidak heran kalau mereka harus membayar mahal untuk mendapatkan komoditas ini, mengingat sulit dan jauhnya lokasi kapur barus terbaik yang harus mengarungi perjalanan dari Barus, Cina, Arab sampai ke Mesir. Lagi pula, Ptolemeus juga menuliskan, seperti yang dijelaskan oleh Fahrudin, bahwa komoditas ini hanya dapat ditemui di wilayah Barus. Itulah sebabnya nilai komoditas ini sangat tinggi. Sejak ribuan tahun lalu, getah yang mengkristal dari pohon kapur itu sudah menjadi komoditas yang paling banyak dicari. Hal ini tercatat dalam buku tertua ilmu kedokteran yang ditulis dalam bahasa Persia pada abad ke-19 Masehi. Salah satu khasiatnya adalah untuk menghentikan mimisan dengan dicampur air kurma hijau dan kemangi. Dalam kadar tertentu, kapur barus juga dapat diminum untuk mengobati gangguan asam lambung, usus halus dan usus besar. Sayangnya, komoditas berharga ini sudah mulai langka, bahkan diambang kepunahan. Ini karena penebangan yang tidak terkendali sehingga pohon-pohon yang mengandung kristal kapur mati. Padahal tidak semua pohon memiliki kadar kristal yang sama. Di Singapura, satu botol kecil berisi 6 mm cairan aromaterapi dengan kandungan kamper alami bisa dijual sampai seharga Rp500.000. Di pasar internasional, bentuk kristal dengan konsentrasi 90% bisa dijual sampai seharga 100 juta. Sebenarnya Cina punya jenis pohon kapur sendiri, namun mereka mengaku bahwa kapur asli Sumatera memiliki kualitas yang lebih baik dengan aroma yang lebih kuat. Mengetahui kualitas tersebut, tercatat Cina sudah mengimpor kamper dari Sumatera sebanyak 400 kg. Catatan ini hanya untuk transaksi dari tahun 1839 sampai tahun 1844. Produk kapur barus dan kamper yang sekarang ini bukanlah kapur barus alami, melainkan produk sintesis yang diolah secara modern dan hanya mengandung bahan-bahan kimia dengan mengadopsi sifat alami dari kapur barus. Kisah kapur barus mengelilingi dunia juga disebutkan dalam catatan perjalanan Marco Polo.
Ketika itu, usia Marco Polo baru beranjak 17 tahun ketika ia pertama kali mengikuti ayah dan pamannya menjelajah ke seluruh dunia. Setelah perjalanan panjang, sekitar tahun 1271, ia menghentakkan kakinya pertama kali ke Cina dan tinggal di sana selama kurang lebih 20 tahun. Baru pada tahun 1292, Marco Polo dewasa menumpang kapal Mongol untuk menuju ke wilayah Levant yang merupakan wilayah Mediterania Timur atau wilayah besar di Asia Barat. Kini wilayah Levant meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, dan Palestina. Dalam perjalanan itulah Marco Polo sempat singgah di bagian utara Sumatera. Hanya 5 bulan memang ia berada di wilayah kekuasaan kerajaan Samudra Pasai itu. Selama di sana, Marco Polo sempat singgah di beberapa daerah, salah satunya Barus. Tak ada yang percaya memang jika kalau Marco Polo tak pernah menuliskan pengalaman perjalanan panjangnya. Ia tetap produktif menceritakan perjalanannya meski saat dia di penjara karena Venesia di bawah kepemimpinannya kalah telak dari serdadu Genoa. Rustichello of Pisa adalah kawan sekaligus orang yang juga membantu Marco Polo menuliskan dan menerjemahkan kisahnya ke dalam bahasa Prancis tua. Pada saat itulah ia mengungkapkan hal-hal luar biasa yang ia temui di Sumatera, yang kala itu ia menyebutnya dengan Jawa kecil. Dimulai dari ritual kanibalisme, orang kerdil, sampai kapur yang ia temukan di daerah Barus. Marco Polo akhirnya menyadari betapa beruntungnya dia mengetahui salah satu komoditas berharga di dunia. Ia tahu kapur itu sangat terkenal dan merupakan yang terbaik di dunia. Dia menaksir bahwa komoditas kristal putih itu harganya bisa setara dengan menjual sebuah logam mulia yang mahal dan berharga. Bukti lain yang menunjukkan wilayah Barus sebagai salah satu pusat dagang di masa lalu adalah keberadaan situs pemakaman Maligai dan papan tinggi yang bertuliskan Arab kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Wilayah Barus disebut memiliki kedudukan yang penting sebagai bandar internasional yang memperdagangkan barus dan kemenyan. Kedua jenis komoditi ini nilainya sangat tinggi pada zaman purba dan hanya dapat ditemui di pelabuhan Barus. Sementara sejarawan Indonesia Muhammad Yamin memperkirakan perdagangan rempah-rempah termasuk diantaranya kapur, barus, dan kemenyan sudah diperdagangkan di Nusantara sejak 6.000 tahun yang lalu. Riwayat lain menyatakan di Barus pernah berdiri sebuah kerajaan kuno yang bernama Lobu Tua. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Perkiraan ini muncul setelah ditemukan kandungan kapur barus pada berbagai mumi Mesir kuno.